Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Para bapak-bapak itu saya ingin Allah muliakan. Dulu beberapa serapan yang dahulu kita membaca tentang masalah wudu. Yang wudu adalah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Fathul Bari Al-Mujib yang kita baca. Banyak fadilah-fadilahnya. Di antara yang kita baca adalah ma min muslimin ma minkum min ahadin yatawaddau fa yusbihul wudu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Abdullah wa Rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah athamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Siapa tidak ada dari kalian seorang pun yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Abduhu wa Rasuluh, bacaan seperti ini kecuali dibuka untuknya pintu surga yang ada. Kenapa? Benar. Dia mau masuk lewat mana saja. Ini mudahkan, artinya kalau saya memahami ini orang yang seperti ini ya dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal-amal yang banyak, sehingga kemudian dia berhak untuk mendapatkan tiket masuk surga mana saja. Nah, ini sangat penting, tapi disyaratkan dengan fayus bilul wudu, menyempurnakan wudunya. Semoga yang dimaksud dengan fayus bilul wudu di sini adalah melakukan fardu-fardunya saja yang kita semuanya insya Allah sudah melakukannya, termasuk fayus bilul wudu. Tapi harapan yang paling besar adalah ketika kita mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau wudu. Harapannya adalah orang yang sudah wudu dengan sempurna, tidak kurang rukun-rukunnya, ini sudah masuk ke sini. Tapi punya harapan yang lebih besar adalah orang yang melakukan wudu seperti yang Rasulullah SAW ajarkan, yang beliau praktekkan. Dan ini belum kita bahas mendalam waktu itu, hanya sekedar karena kita memang membacanya fadilah-fadilahnya saja, tidak ini sampai mendetail bagaimana kita menyempurnakan wudu. Dalam kesempatan ini untuk meneruskan, untuk menjabarkan lebih lanjut, kita mau berhenti sejenak untuk meneruskan kitab Fathul Bari, karena kita masih berhubungan dengan air. Sampai kemarin itu masih berhubungan dengan air, yang wudu, kemudian masuk hammam, masuk ke WC, masih berhubungan dengan wudu yang berkaitan wudu. Dan ini mau pindah ke bab lain, maka kita sekarang membahas tentang wudu, bagaimana sunnah-sunnah. Karena kita madhab Syafi'i, maka kita pakai madhab Syafi'i, sunnah-sunnah menurut Imam Syafi'i. Dan insya Allah di sini yang disebutkan adalah yang berhubungan
dengan hadis-hadis Rasulullah SAW secara langsung yang tidak mau disebutkan karena kita tampil yang sangat besar. Karena sunnah wudhu itu Imam Syafi'iyah itu sangat banyak termasuk di seperti ini. Tapi kita tidak membahas yang ini tidak ada hadisnya secara langsung. Kita akan melihat kepada kitab Fikih Manhaji, fikih secara manhaji. Jadi enak kita fikih manhaji itu. Ini kalau di sekolah-sekolah diajarkan manhaji itu tepat, karena menyebutkan tarifnya apa, definisinya apa, kemudian syaratnya apa saja, gitu saja, tidak terlalu ya. Pertama adalah saya yakin furudul wudu, ini kita semuanya sudah paham semuanya, yaitu furudul wudu ada 6: niat, basuh wajah, terus membasuh tangan, mengusap kepala, terus kemudian membasuh kaki, dan kemudian yang nomor 6 adalah tertib, diurutkan seperti ini. Membasuh wajah, maklum ukuran wajah adalah ini yang kadang-kadang orang perlu diperhatikan. Wajah ini maksudnya sampai dari kuping sini ke sini, terus kemudian ini tempat tumbuhnya gigi, perahan, janggut, atasnya tempat biasa tumbuh rambut. Kalau budak ya biasa yang tumbuh juga. Kadang-kadang dengar yang terlalu panjang itu yang biasa orang tumbuh rambut di mana. Selagi itu wajar ya maka di situ. Kalau nggak wajar ya harus sesuai dengan wajar. Kadang-kadang orang rambutnya yang segini umpamanya ya yang tumbuh wajar di mana. Wajarnya orang itu di mana. Kalau terlalu ke belakang ya wajarnya di mana. Ini kadang-kadang orang itu hanya segini, kadang tidak sampai kuping. Padahal kewajibannya adalah membasuh sampai kuping. Dan menurut Imam Syafi'i, malayati wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi perkara yang kita tidak bisa sempurna kewajiban itu, maka kita harus melebihinya. Kita nggak mungkin membasuh sini kecuali dengan membasuh kuping. Kena kuping harus kena kuping sedikit. Tidak mungkin membasuh sini pasti ke atas sedikit, berarti ke atas sedikit. Gak mungkin ini ke sini, mereka juga ini pasnya di mana, pada sebelah sini, pada sebelah sini, jelas tadi ini. Mungkin ke atas sedikit juga nanti dibawakan sedikit. Untuk maklum, niat ya maklum ya. Nawaitul fardhul wudu, saya berniat melakukan kewajiban wudu. Pokoknya di hati ketika ini saya berniat melakukan kewajiban wudu. Kalau bisa bahasa Arab, nawaitu fardhul wudu. Atau nawaitu raf'al hadath, niat menghilangkan hadath asghar. Atau saya berniat kewajiban melakukan kewajiban wudu. Saya yakin Jawa kadang fardhul wudu di kangelan. Andai kata niat seperti itu, ini insya Allah sudah sah. Ketika membasuh tersentuh air, nawaitu fardhul wudu, ini syariah. Tangan setelah itu ini sudah paham, kemudian tangan ini sampai kepada mirfaqain, kepada nomor 2 siku. 2 siku maklum ini juga harus lebih daripada sunnahnya, yang lebih tinggi lagi. Nanti sunnah ini tambah seperti dulu nanti. Ma'al mirfaqain. Terus kemudian kepala itu sebagian tidak apa-apa, tapi nanti disebutkan bahwa sunnahnya adalah dengan sempurna. Terus dengan dibasuh, diusap semuanya. Jadi dalam wudu ada namanya usap, ada namanya basuh. Kalau basuh ya ini maklum kepala, terus ke tangan tadi. Kepala ini kepala ini wajah dan tangan. Kalau kepala diusap. Kemudian kuping ini sunnah, maka tidak disebutkan dalam fardhul wudu.
kemudian kaki sampai mata kaki, bermata kaki harus terbasuh semuanya, baru tertatip. Kemudian kita akan mengingus maklum semuanya, insya Allah sudah tahu semuanya batas-batasnya, tinggal wajah mungkin yang ini. Tapi kadang-kadang tangan juga saya perhatikan sebagian juga ini sembrono. Ini nggak sampai dibasuh. Orang awam banyak yang tidak dibasuh ini, yang namanya siku sampai siku ke atasnya, siku sedikit mestinya harus. Mata kaki juga harus sampai mata kaki, nomor jenis ini harus terbasahi sampai di atasnya mata kaki. Karena tadi mestinya pokoknya terbasuh adalah sampai mata kaki dan mata kaki itu saja. Tapi kan tidak mungkin persis, akhirnya harus dikeataskan. Kita sekarang bahas sunnah-sunnahnya yang disebutkan di dalam kitab ini dalam kitab nomor pertama adalah kita membaca Bismillah. Bismillah. Baca Bismillah. Bismillah, awal jadi kita yang baca Bismillah. Makanya ini disunahkan ketika kita wudhu di tempat yang kira-kira bisa melakukan kesunahannya nama Bismillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di tempat WC ini ya kadang-kadang mengurangkan, kecuali kalau WC-nya bersih, insya Allah ya dimakrufulah. Dan ini para ulama ya wudhunya sudah bisa Muhammad juga wudhunya di tempat ini jeding yang memang di situ ada WC-nya, tapi WC-nya bersih. Jadi kalau bersih insya Allah tidak termasuk WC yang di situ tempat kotoran. Insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau yang kotoran yang jamban yang kotor yang kayak di umum di WC umum di ini yang bau semuanya, nah ini saya yakin sebaiknya kita benar-benar berusaha untuk tidak wudhu di situ tapi di luar. Karena nanti akan membaca Bismillah juga, harus membaca nomor disunahkan membaca Bismillah, minimal Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim juga disunahkan. Karena Rasulullah SAW di riwayatnya disebutkan riwayatnya Imam Nasai dengan sanad yang jayid. Nomor 2 adalah ghusnul kaffaini salatan, membasuh kedua tangan 3 kali sebelum memasukkan ke dalam ke air. Nah, ini kok airnya banyak. Airnya sekarang jedingan kadang jedingnya airnya tidak bisa menjadi najis. Persoalannya bukan masalah najis, tapi di sini adalah nama sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan secara sekarang bahwa ono-ono gudeg atau apa itu masih airnya banyak kan ya tetap bisa digunakan. Jadi contoh apa? Konkretnya adalah gudeg itu ketika masih belum dibasuh pasti masih di luar semuanya ular-ular ini. Ketika dimasukkan maka dia nambah atau ada orang datang wudhu kemudian dia akan nempel ke tempatnya. Makanya itu sebelum memasukkan atau dibasuh atau tidak. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Da'a bitaurin mimma riwayat Bukhari Muslim, minta tempat air kemudian dia wudhu di situ. Sebelum wudhu fa'at dia menumpahkan air di tangannya dulu kemudian dibasuh tangannya 3 kali. Faghasala yadayhi thalathan. Nomor 3 adalah istimalu siwak, bersiwakan atau sikat gigi. Kita tidak punya siwak ya sudah sikat gigi tiap kali mau wudhu, sunahkan.
laula an asyqa ala ummati la amartum biswaki ma'a kulli wudu. Dikatakan Nabi dalam hadis yang sahih, andai kata aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka melakukan siwakan setiap bersamaan setiap kali wudu. Ini ma'akul wudu di sunnah. Nomor ini berarti menunjukkan bahwa sebenarnya siwakan atau ini memang ini adalah sunnah yang muakkadah. Karena Kanjeng Nabi mau mewajibkan suatu hal yang mau diwajibkan Rasulullah itu pastikan suatu hal yang sunnah banget, bukan hanya sunnah biasa tapi sunnah. Enak memang orang-orang jenis santri-santri yang bawa siwakan kan mudah kalau siwakan. Kalau pakai sikat gigi mungkin masa sikat gigi sampai 5 kali sehari, mungkin agak gimana gitu, kalau nggak biasa. Nomor 4, nomor 5 adalah madmadah wal istinsyaq, yakni berumur. Ini juga banyak teman-teman yang meninggalkan madmadah dan istinsyaq. Kalau tadi sikat gigi mungkin itu berat, tapi kalau madmadah istinsyaq itu sebenarnya sangat mudah. Nggak perlu dengan sikat gigi atau ini. Nah, sebenarnya nggak usah order juga sikat gigi sudah cukup sebenarnya. Jadi sikat gigi ini sudah cukup semestinya. Tidak harus pakai order karena metode kita bersiwakan itu adalah dengan sesuatu yang kasar yang bisa menghilangkan bau. Bahkan dengan kain pun bisa. Berarti order sikat gigi kita harus diminta, tidak usah pakai macam-macam, sudah selesai, ya sudah. Nomor berapa? 45 tadi adalah nomor madmadah wal istinsyaq. Madmadah berumur dan istinsyaq dengan 2 cara. Orang yang 3 kali dengan 2 cara, ada yang menggunakan cara pakai air 1 kali, kemudian pakai hidung. Jadi 1 kali ambilan gini untuk mulut dan untuk setelahnya. Atau yang ada lagi yang cara satunya sebagai ulama mengkaji ini mulut dulu kemudian ambil lagi untuk hidung. Kalau ingat waktu dari Mekah, saya punya alergi kemudian datang ke dokter. Saya sering bersin. Kamu istinsyaq apa enggak? Langsung ditanya, kamu istinsyaq apa enggak? Alhamdulillah saya istinsyaq terus. Karena memang alergi. Jadi penyakit penyakit bersin itu salah satu sebabnya adalah tidak istinsyaq. Tapi tidak semua sebab itu. Artinya masih ada kemungkinan yang lain yang menyebabkan orang bersin. Tapi ini menunjukkan bahwa ini yang menurut keyakinan dokter itu memang istinsyaq itu bisa menghilangkan bahwa salah satu sebab dari sebab-sebab bersih banyaknya bersih. Kalau dimasukkan banyak air dari hidung, terus kemudian dipakai tangan gitu, dikeluarkan lagi istinsyaq namanya. Istinsyaq kemudian dimasukkan dari hidung, kemudian dibersihkan. Dan itu yang saya rasakan memang sangat mudah untuk membersihkan apa yang ada di dalam sini adalah dengan dikasih air. Jadi kan gini kan kadang masih ada ukelnya, ada apa, tapi ketika dikasih air itu jadi lunak sehingga ketika mau dikeluarkan itu jadi mudah. Mungkin ya ini adalah salah satu hikmah kenapa kita disunahkan setiap kali untuk istinsyaq dan istighfar. Nomor 6 adalah untuk laki-laki takhlilul lihya al-kaffah. Semua rambut, tapi kan lebih kepala nanti diberikan sumpah lupa. Kepala itu yang perlu diperhatikan juga. Menurut Syafi'iyah, kepala itu adalah kepala di sini tidak ada disebutkan. Kepala itu rambut itu tidak semua rambut itu termasuk kepala.
tidak semua rambut ini termasuk kepala. Rambut ke depan ikuti arah ke depan. Kalau ke depan sudah keluar dari batas-batas nomor kepala, artinya masuk ke wajah, berarti itu sudah nomor, sudah tidak boleh dibasuh, itu tidak termasuk kepala. Sehingga ketika yang tersentuh adalah rambut yang kira-kira orang yang ada panjang itu mau tarik ke sini kok nyampe sini, maka ini tidak salah. Kalau orang rambutnya pendek itu masih kena pasti. Tapi ketika rambutnya panjang dan tebal sehingga ada kemungkinan itu rambut itu betul. Ya mungkin rambutnya panjang seperti ini kan. Nah ini tidak. Jadi batas kepala adalah yang biasa ditumbuhi rambut. Nah itu kalau sudah masih keluar maka ini. Begitu juga ini. Kalau sudah keluar dari hadul wajah maka tidak wajib dimasuk karena sudah keluar dari wajah. Tapi tetap disunahkan namanya tahlilun lihyah al-kafah yang tebal. Kalau yang nggak tebal ya harus basah kulitnya, harus diginikan. Kalau memang tidak bisa nyampe kecuali diginikan biar nyampe, maka ini wajib dilakukan. Tapi orang yang tebal ini tidak wajib membasuh dalamnya kulit, tidak wajib. Tidak wajib. Pada sini kan mestinya masih dalam batas-batas. Di sini masih dalam bagian ini tebal. Ini tebal. Tapi kalau tebal tidak wajib. Tapi masih tetap disunahkan untuk tahlilun. Kalau tipis wajib. Kalau memang tidak bisa nyampe kecuali dengan tahlilun. Dengan tahlil. Ini disunahkan. Dan ini kemudian disebut di sini. Termasuk sunnahnya wudhu adalah nomor tahlilun, dia menyela-nyelani nomor 3 yang hadis sesuai dengan hadis yang Imam Abu Dawud karena idza tawaddaa akhadha kaffan min ma'i. Ketika beliau wudhu maka beliau mengambil satu lekop dari air, satu lekop cawan dari air, kemudian fa'at khalahu tahta hanati, dimasukkan ke dalam di sore. Kalau hadis ini berarti ngambil air lagi kemudian dimasukkan seperti ini tahta hanati. Ini biasanya seperti ini. Kan ada mungkin ini berarti cukup untuk ini kemudian tinggal langsung digini kan enggak. Kalau di sini ngambil air kemudian diginikan biar masuk. Fakhalala bihi lihiyatahu wa qala hakadha amarani rabbi azza wa jalla. Seperti ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku. Ditahlil lihiyah. Terus nomor 7 ini mashu jami'i ras, ini juga banyak ditinggalkan. Rasulullah hampir mengusap, yaitu mengusap semua kepala. Jami'i ras, kepala semuanya diusap. Dan ini yang banyak ditinggalkan oleh kalangan kita. Masuk jami'i ras. Padahal hadis-hadis yang ada hampir semuanya menunjukkan Rasulullah ini ketika mengusap kepala ini mengusap semuanya. Ada satu atau dua hadis, yang satu saya tidak menemukan, tapi ada ulama yang mengikut bahwa beliau hanya mengusap kepala saja tanpa diteruskan kepada imamahnya. Jadi beliau pakai imamah, pakai serban, pakai serban, kemudian aku mengusap sebagian kepala, terus kemudian beliau teruskan dengan musab dengan musab imamahnya. Jadi musab sedikit, terus kemudian diteruskan dengan musab imamah, disempurnakan dengan imamah. Yang satu saya belum pernah menemukan, mungkin masih kelewatan jelas. Beliau itu ada lagi yang hanya sekedar musab atau sebagian kepala tanpa meneruskan ke imamah. Tapi sebagian ulama tidak mengakui itu. Ini mungkin cuplikan dari hadis itu. Karena mereka mewajibkan mengusap semua kepala, tidak boleh mengusap sebagian. Artinya tidak mengakui ada mengusap sebagian kepala saja. Jadi yang saya baca ada yang seperti ini. Wallahualam dari mana. Tapi jelas ulama memang tidak, sebagian
yang ada yang sebagian mewajibkan mengusap semua kepala, sebagian hanya mengusap pokoknya rubuh seperempatnya. Tak boleh sedikit. Kalau Imam Syafi'i boleh hanya walaupun hanya satu, asal rambut itu tidak keluar dari batas kepala sekali tadi. Ini yang menjadi saya kembali lagi bahwa kalau kita melihat hadis-hadis sangat sedikit Rasulullah yang mengusap maka hanya sebagian kepala. Maka ini kita ya ini termasuk artinya betul saya ini adalah sunnah-sunnah yang kuat. Bahkan sangat kuatnya sebagian ulama dari luar kalangan Syafi'i mewajibkan. Mengusap kepala. Riwayat banyaklah hadisnya ini, termasuk hadis famasahara saudiyadhi fa'akbala bihi wa'atan fa'akbala bihi ma'wa'atan, dari ke depan dan ke belakang. Tapi bahasanya wabada abu terbaik. Ini cara nih ahli hadis ini menyebutkan seperti ini. Kalau melihat hadis ini kan akbalin maknanya maju, wa adbara ini maknanya mundur. Bagaimana kok maju mundur? Majunya gimana? Nah, ini sebagian ulama itu memahami dari hadis ini karena mengumpulkan beberapa hadis dan ke depan dulu, ambil air dan ini tempel begini, kemudian dari setengah sini modal maju sedikit, kemudian ke belakang dan ke depan lagi ke tempat tadi berhentinya dari mana, ke depan terus ke belakang terus seperti ini. Tapi yang makruf, yang biasa tidak seperti itu hanya sekedar pembahasan saja, karena hadis itu setelahnya adalah wabada abi muqaddami rasi, dan ada riwayat yang kemudian mundur dan kemudian maju. Maka sebagai ulama tidak seperti itu, yang dari belakang ke depan, kemudian mundur ke sini, terus kemudian ke depan lagi. Jadi seperti ini. Jadi mashu jami' ra'si. Nomor 8 adalah tahlilu ma bainal asabi'il yadaini wa rijlain bil ma'. Tahlil menyela-nyelani tangan, jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Jari-jari tangan dengan, kalau di sini disebutkan bitasbih, dengan mengapu-rancang. Ngapu-rancang berarti seperti ini. Kita cara begini monggo, tapi ngapu-rancang namanya ngapu-rancang seperti ini. Ini seperti ini sudah dikatakan apa tahlil. Ini tahlil. Nah, ini kalau yang kaki, saya yakin begini juga termasuk tahlil. Tapi kalau yang disebutkan di dalam kitab Nawawi ini adalah dengan jalan seperti ini tadi. Kalau kaki, ini hadis yang ada. Ini adalah bikin sini. Hadis tentang ini, yang Imam Tirmidzi ada hadis Nawawi, Ibnu Majah. Anil Mustawrid radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat namanya Mustawrid radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa fa qala asabi'a." Saya melihat Rasulullah berwudu kemudian menyela-nyelani jari-jari dua kakinya, bikin siri dengan khinsirnya, dengan jari kelima. Jadi satu-satu sampai dari kanan kemudian ke kiri, dari kanan kemudian ke kiri. Ini juga menunjukkan orang itu kadang masih memperhatikan, tapi nanti ada jambili dalam ini makanya rosok ini. Ini juga sunnah, bahkan sebagian ulama wajibkan. Kalau tidak gitu agak sah. Tapi di luar Syafi'i. Artinya menurut saya, berarti menurut beliau, Nabi ini mesti masuk terus. Cuma ini yang kewajiban. Nah, tapi seperti itu.
Kalau Imam Syafi'i tidak wajib, asal sudah nyampe ke akhir sudah nyampe ya selesai. Dan itu kadang-kadang kalau sudah melakukannya untuk tangan dan wajah, tapi untuk kaki kadang-kadang masalah kaki kok mau ini enggak. Padahal lebih sulit dengan apa? Ini bahkan namanya tahlil. Sulit. Kalau saya terus terang ya sesuai kalau seperti itu supaya seperti ini. Kalau saya, karena kalau gitu wah wudhunya lama sekali dan bisa. Sehingga wis pokoknya taklil lah kayak nanti seperti itu. Tapi kemudian karena ini wudhu kadang lebih cepat, akhirnya pokoknya taklil itu artinya sela-sela semuanya sehingga ini air itu benar-benar yakin meresap ke sana, masuk ke sana. Karena sesuatu itu kalau belum basah itu kadang-kadang digebyur pun itu kadang-kadang menghindar air sampai ubin lantai ini ketika belum dibasahkan seperti ini kadang menghindar, bukan diri kan tidak langsung juga. Tapi kalau sudah kamu basahi maka ini gampang menyebar. Nah, ini yang dilakukan Rasulullah ketika mandi waktu membasuh kepala. Ambil air dulu sedikit dibasahi, kemudian gini. Ketika sudah yakin masuk baru dikebyur. Baru ngambil air kebyur. Karena kalau sudah basah pasti ketika ada air langsung dulu langsung sudah semuanya. Jadi sunnahnya seperti itu. Sunnahnya ketika mandi ini ngambil air dikit kemudian dikebyurkan. Ini kan coba mau. Makanya ini juga mungkin kalau sampoan ini juga seperti itu. Sampo pertama kali sering nggak berusaha, yang kedua berusaha karena yang kedua sudah basah semuanya sehingga yang kedua ini gampang berusaha salah langsung sebabnya kayak gitu. Mungkin pertama banyak minyaknya juga mungkin. Terus nomor 9 adalah setelah tahlil asabi, terus kemudian mashal udhunain zahirima wa batin, mengusap kuping dua zahir dan batinnya. Zahir wa batinnya. Zahir di sini, dalamnya di sini. Di dalam kitab-kitab Syafi'i ya caranya gimana? Kalau kita wudu basuh kaki kita tok, ini pasti dalam-dalamnya sini tidak akan kena. Makanya di sunnah metode Syafi'i karena ini mengusap nyambil air gini, terus kemudian gini dulu. Setelah gini, kemudian ketika sudah kira-kira semuanya, kita nempel ke sini, kemudian baru air, kemudian kita gini kan, yang selang-selang sini kira-kira karena gini, baru kemudian gini. Ini di yang lipatan-lipatan itu seperti ini dulu, baru kemudian terus sehingga nanti insya Allah akan terpusat semuanya baik yang di sela-sela. Tapi kalau hanya seperti ini, saya yakin ini tidak akan kena intinya. Ini kan terpepet ini kan pasti tidak kena pasti. Akhirnya ada sebagian tidak terkena. Jadi untuk pusat kuping. Ini dengan hati-hati jauh saya juga. Nomor 10 adalah tathrif fi jami'il fara'id fi jami'i fara'idil wudu. Membasuh, mengusap semuanya 3 berkumur 3 kali, istinsyak 3 kali, menghirup air, hidup, kemudian keluarkan lagi, ini juga 3 kali. Sebelumnya membasuh tangan, sebelum memasukkan air ke dalam ini juga 3 kali. Dan seterusnya sampai ke kaki ini juga 3 kali. Nomor 10, nomor 11 taqdimul yumna 'ala yusra, maklum mendahulukan kanan sebelum kiri untuk anggota badan yang terpisah. Kalau nggak terpisah kayak wajah, enggak, karena memungkinkan. Jadi kamu memungkinkan bareng. Maka saya Rasulullah ketika buat musab wajah ini memang bareng. Tapi kalau tangan dahulukan kanan dulu. Kalau mandi ya kanan dulu, karena kamu tidak mungkin bisa bareng. Tapi jelas
contoh kanan dulu, yang belakangan dulu, kemudian baru kiri. Nomor 12 dari idal ngosoi. Ini juga banyak tinggalkan, apalagi kalau sudah ada cuma ya. Apalagi yang mamang ragu-ragu itu pasti langsung memasukkan air ngelewaran. Ini sunnah no hal. Ketika ulama menganalisa, sebagian menganalisa karena nanti ada gelembung-gelembung juga. Ada gelembung-gelembung udara yang menyebabkan air tidak masuk ke anggota tubuh. Kalau yakin nggak masuk, nggak kena, yo nggak sadar kita. Khawatir karena ada gelembung-gelembung no udara yang kemudian itu menghalang-halangi masuknya. Mungkin juga kotoran begini kan juga bersih. Dan disebut dalik. Dari Abdullah bin Zaid, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam awal faja'ala yaqulu hadza. Kemudian kapan seperti ini, yakni yadlubu, yakni masuk membasahnya. Kapan nomor 13 adalah mualah. Terus menerus sah saja umpamanya wudunya tadi dapat air sedikit kepala, wajah dan tangan tok, karena tidak habis airnya cari air lagi, kemudian baru nampak kepala, kemudian lagi sah. Tapi tetap sebaiknya adalah mualah. Mualah digambarkan oleh para ulama kita, yaitu kira-kira kalau memang itu anggota dibasuh, maka itu membasuh setelahnya sebelum kering anggota badan sebelumnya. Nah, itu ya, pokoknya tidak terlalu panas, tidak terlalu panas bawahnya, tidak terlalu dingin. Kalau dingin tidak kering-kering. Kalau panas langsung kering, sebentar lagi langsung kering. Ini tidak panas, tidak dingin, jadinya kira-kira berapa menit, 5 menit insya Allah masih basah. Tapi sebaiknya tetap kanjeng Nabi ya, ketika mencontohkan beliau ketika itu ya langsung selesai. Artinya ya seperti itu. Maksimal adalah sebelum anggota badan yang dibasuh awal kering, ini sudah membasuh anggota badan setelahnya. Membasuh wajah sebelum wajah itu kering sudah membasuh bawah. Nah, kalau kepala dianggap kalau memang itu mempamuni wajah, diusapkan hanya kita usap ini maksudnya ngambil gini tidak ada airnya. Nah ini namanya usap. Namanya usap. Kalau basuh itu orang air. Nomor 13, nomor 14 adalah itaqatul ghurrati wal tahjil. Membasuh lebih untuk wajah, tangan dan kaki. Ini melebihi daripada nama jenis ini melebihi daripada ini. Bahkan orang Singgaran sampai saat ini, tapi orang Singgaran itu malah sampai segini. Saya bilang sampai sini-sininya sok atau Imam Ghazali kalau tidak tahu. Tapi sebagian tidak setuju, tidak sampai segitu. Tapi sudah jelas melebihi daripada nomor wajahnya. Ketika pusat membasuh ini sebaiknya ya sampai singkat, minimal setengah lah. Nah, kalau tidak pakai baju, kalau pakai baju itu repotan harus coba. Kalau dari ini tidak masih segini senotak bisa. Walhasil ini namanya itaqatul ghurrah, yaitu membasuh melebihi daripada kewajiban. Kewajibannya adalah ini, namanya ini, siku ini terbasuh dengan atasnya sedikit, tapi sebaiknya dilebihi lagi. Begitu juga kaki sebaik tapi di parosat atau gimana, ini dilebihi sampai segini. Sunahkan seperti itu. Yang nomor 15 adalah al-i'tidal bil ma'i duna sarfin al-qadirin. Pakai airnya di sedengan, tidak terlalu sedikit juga tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit juga tidak terlalu banyak. Hadis-hadis yang ada ini menunjukkan bahwa wudhu kanjeng Nabi niku 1 mud. 1 mud cara beras itu adalah 6,56 on lebih sedikit. Jadi 6 on itu kapan sak ciduk itu bilang ciduk. Setengah ciduk. Tidak sampai 1 ciduk.
tidak, no? Setengah cedok yang besar apa yang kecil gitu ya? Tergantung cedok Gelas yang tadi ini pinter nih, pinter. 250. Ini 600 atau 200? 200. 200 apa kecil itu 200 sampai ini? Ini lebih dari mana? Minimal 2 kali ini gimana ini kira-kira deh? Ini 400 juga ada deh. Nah, ini 600 nih. Bener ini 600 nih gelasnya. Dia lebih sedikit. Ini yang menggunakan yang Nabi. Bahkan yang ada hadisnya adalah sampai 10 Zainuddin 2/3 tidak sampai 1. Ini 400 akhirnya sebenarnya ini wudhunya Rasulullah SAW dengan istinsyak 3 kali, tapi tamat 3 kali, sempurna 3 kali. Cukup apa enggak? Caranya gimana Pak? Lagi pakai kita praktek menjauh itu dari praktek kata seperti mungkin kita praktek mungkin dengan ringali sah apa enggak, sehingga kita ketika seperti ini mestinya kita tidak terlalu ragu-ragu. Wah ini mama sah apa enggak, masa ada yang sudah usah kajian Nabi mungkinnya segini, masa saya kajian Nabi lebih besar katanya. Oh ini mukjizat ini syariat tidak mukjizat. Kajian Nabi ketika mencontohkan hal yang seperti tidak mungkin itu adalah mukjizat, karena ini adalah untuk kita tiru. Nah, kita tiru kok mukjizat ya repot kan? Tidak mungkin. Ini adalah apa? Ini adalah apa syariat. Syariat itu tidak mungkin melewati mukjizat, karena syariat adalah untuk kita kita tiru. Mukjizat ini buat. Mukjizat itu keramat syariat itu. Terus nomor niku 16 kalau bisa istiqbalul qiblah inda wudu di annaha asyraful jihad. Tidak ada hadisnya di sini, tidak tentukan sebutkan ininya, tapi sing jelas ketika kita berzikir sunnah yang ada qiblah. Ketika kita berbuat baik ada qiblah. Berbeda qiblah, tapi tidak ada hadis khusus. Kalau tidak ada hadis khusus bagi Nabi berarti ya kadang ada peronon, ada berhentikan, tidak mesti. Kalau mesti pasti tidak akan lewat daripada nomor. Tapi sejelas ulama menjengok ini adalah nomor sebaiknya tetap ada qiblah. Nomor 17 Allah yatakallam asna'u, tidak berbincang-bincang di tengah-tengah wudu tiba dari Rasul SAW, karena untuk mengikuti Rasulullah ini. Nomor 18 at-tasyahud indal ittihad minal wudu, membaca syahadat menjaga tasyahud tadi doa tadi asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan doa-doa yang disunnahkan. Allahumma ja'alni minal awwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Biasanya setelah dijeding ya disunnahkan Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhiril qalbi minal nifaq. Ya Allah bersihkan kemaluanku dari perbuatan fawahish. Jadi kalau kita jauh dari fahisyah itu perbuatan zina atau sedangkan kita tidak lebih baik daripada Sayyidina Ma'is. Kita tidak lebih baik daripada Sayyidatina Al-Ghamidiyah, perempuan yang zina pada zaman Rasulullah SAW. Kita tidak lebih bagus daripada Sayyidina Ma'is. Ya Rasulullah tahhir, bersihkan aku. Ya Rasulullah tahhir, dibersihkan aku. Siapa orang yang siap bertobat dengan cara dibunuh? Siap dibunuh? Tidak ada, kita tidak akan ada. Beliau siap, artinya orang ini aslinya benar-benar jauh di atas kita, tapi terjatuh ke dalam sebuah kemaksiatan. Makanya kita sering doa-doa Allah nasib farjini al-fawaisi. Ya Allah bentengi nama kemaluan dari hal yang fahisyah. Wabahir qalbi minan nifaq, bersihkan dari hati dari kemunafikan. Ketika keluar dari setelah air buang air kecil keluar, doa yang ma'ruf kalau jadi furonaka atau doa yang dini ada bahkan ada doa Allahumma
hasil farji minal fawahish wa tahhir qalbi minal nifaq. Ya Allah, bersihkan apa jadi bentengi hasil farji, bentengi kemaluanku dari perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan yang sangat buruk, yaitu zina atau wa hasil wa tahhir qalbi minal nifaq, bersihkan tadi sudah munafik. Selain doa tadi, doa wudhu dari Allah SWT, jadi boleh doa kalau memang sebelum wudhu ini biasanya nopo kencing keluar apa biasa dengan seperti itu. Nah, itu doa ini. Dan setelahnya atau sebelumnya doa apa jenis ini, atau setelah wudhu doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minal tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kata subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini juga doa setelah wudu. Setelah juga ini doa. Dan saya dibayarkan seperti ini doa setelah wudu. Pilihlah yang hafal. Atau kalau nggak hafal semuanya, baca semuanya. Kalau kita semuanya paling cocok doa itu, disuruh milih yang paling cocok dengan kamu doa. Makanya ketika bertahiyat disuruh nomor, pilihlah doa yang paling nomor. Ini tidak langsung dipilih, ini yang paling sembarangan, tidak. Karena doa itu adalah salah satu penyebab dikabulkannya doa adalah kesungguhan dalam berdoa. Kesungguhan berdoa benar-benar jaluk dengan Gusti Allah. Ini tanda-tanda dikabulkan doa adalah ketika kita minta kepada Allah benar-benar jalur tenanan. Kalau tidak dikabulkan pasti akan diberi sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika tidak diberi sesuai permintaan akan diberi maksud doa yang termasuk dikabulkan yang tanda dan dikabulkan adalah kita ketika minta dengan sungguh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Terus terakhir Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina konsentrasi itu. Tapi tetap bukan cara pasti. Tapi jelas seperti itu. Makanya doa posisinya apa? Isu paling cocok di hatimu. Ini pilihlah kalau di antara doa-doa itu pilihlah yang paling mau. Itulah yang kesunahan yang disebutkan di dalam kitab apa namanya ini Al-Fiqhul Manhaj. Adapun makruh-makruhnya tadi israf terlalu banyak menggunakan air, makruh fil ma'i haitsus ta'malan haitsu asrafa walau minal bahri, disebut walau minal bahri kabir tafani, yang dijadikan alasan kenapa orang-orang Indonesia itu sering israf. Ini air sebanyaknya begini. Dalam kitab-kitab Syafi'i disebutkan walau minal bahril kabir tarfa, walaupun dari air lautan yang banyak kamu ngambil air tetap tidak boleh makruh israf. Apalagi kita itu darurat air di Indonesia ini, mulai darurat air, boyo dua air itu sudah layak. Pantai daerah Pulau Negeri mungkin masih sangat melimpah, tapi kalau dieksploitasi terus bisa berkurang habis. Maka disebut di situ kan yang sudah mengingatkan dari zaman dahulu. Afil wudu israf ya Rasulullah. Dalam wudu juga ada israf ya Rasulullah. Ini kan wudu untuk Gusti Allah, mana ada israf. Jadi nanti jawabannya seperti fikih tadi, walau minal bahri kabir bahasanya begini, walaupun ta'ala nahlin jari, bahasanya itu, walaupun kamu di atas sungai yang mengalir, tetap dimukrohkan bahwa tidak boleh nopois. Dalam bahasa fikih dibahasakan dengan walau minal bahri kabir tarofa, tapi dalam hadis disebutkan walaupun ta'ala nahlin jari, walaupun kamu di atas berantas, di atas sungai yang mengalir pun ini tetap tidak boleh melakukan israf. Nah, di salah satu ini saya memiliki sikap belum masalah
soal tasyrif napa membersihkan dengan handuk niki mengukur atau tak tidak Imam Syafi'i mengukur, tapi yang lain tidak. Kadang setelah itu wajib bersih apakah enggak? Kalau alasan kita kenapa? Kanjeng Nabi menolak ketika mau diambilkan yang lain. Enggak gitu, nolak itu kan mesti ada sebab yang lain. Nolaknya Rasulullah ketika menolak pakai handuk itu mungkin karena sebab yang lain. Kita tidak bisa mengatakan sesuatu perbuatan Rasulullah kemudian karena Nabi makruh. Karena ada sebab di sana, ada sebab-sebab yang lain yang menyebabkan kenapa Kanjeng Nabi atau Kanjeng Nabi tidak melakukan sesuatu, tidak mau. Mungkin waktu itu panas sehingga perlu dingin, saya dibiarkan tetap dingin, atau mungkin sebab-sebab yang lain, mungkin handuknya mau dipakai apa lagi, tidak basah mungkin, atau yang lain. Maka ini menurut Imam Malik tidak dimakruhkan untuk nomor pakai untuk pakai. Tapi menurut kita ini makruh. Ada pun hadis yang lain seperti Marawih, Syaitan dan seterusnya, itu ada hadis yang terlalu dhaif tidak bisa terpegang. Hadis yang lain, yang selain hadis penolakan Rasulullah ketika mau diaturi garwani handuk, kemudian beliau tidak pakai ini karena nama jenis ini adalah selain itu adalah hadis itu saja yang hadis menurut saya. Ini saja kita membawa pada praktek sedikit di depan pakai air.